aku di sini mau ngejelasin karagenan. Nah, karagenan itu apa? Jadi, karagenan itu berasal dari rumput laut, terutama di spesies rumput laut merah, yaitu Rhodosiaceae. Nah, di mana sebagaimana kita tahu juga rumput laut itu banyak sekali dimanfaatkan di industri pangan modern saat ini. Nah, ternyata karagenan itu memiliki sifat sebagai pengental, pembentuk gel, bahkan pemfungsi serta meningkatkan vikositas suatu pangan. Ternyata bukan hanya di industri pangan saja, karagenan juga banyak sekali dimanfaatkan di berbagai sektor seperti kosmetik, farmasi, bahkan di biomaterial. Oke, jadi di sini aku mau lanjut bahas sumber dan bahan baku. Nah, sebagaimana aku jelasin tadi kan karagenan itu berasal dari rumput laut merah, terutama di spesies Rhodosiaceae. Ternyata bukan hanya di rumput laut merah saja, ada spesies rumput laut yang menghasilkan karagenan seperti Aepuma, Denticulum, dan Capapicus alvarezi. Nah, rumput laut ini memiliki habitat di perairan dangkal yang dimana itu dipengaruhi beberapa kualitas baik itu suhu, salinitas, bahkan juga cahaya. Nah, Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai penyedia sumber bahan baku karena Indonesia memiliki wilayah yang strategis atau potensial. Nah, terutama di wilayah Sulawesi bahkan di Nusa Tenggara. Nah, di mana karagenan itu dapat dipengaruhi kualitas sumber bahan bakunya karena umur panennya bahkan dan teknik pemanenannya. Jadi di Indonesia ini masih diperlukan proses pengolahan yang lebih baik lagi untuk rumput lautnya sebagai penghasil karagenan sumber kualitas karagenan. Bareng-bareng. Jadi apa sih sebenarnya zat misterius ini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kebayang. Gampangnya gini deh, karagenan itu bahan alami yang diambil dari rumput laut merah. Kalau istilah kerennya, polisakarida linear. Gak usah pusing, itu cuma cara ilmiah buat bilang kalau ini tuh rantai panjang molekul-molekul sederhana. Jadi, poin utamanya, ini dari laut alami. Sekarang, kita coba intip lebih dalam lagi yuk. Biar ngerti cara kerjanya, kita harus tahu dulu gimana sih susunan bangunan kimianya. Coba bayangin sebuah kalung manik-manik yang panjang banget. Tiap manik-maniknya itu molekul gula. Nah, karagenan itu ya kayak gitu. Rantai molekul gula yang super panjang. Itulah yang dimaksud polisakarida. Simple banget kan? Oke, kalau manik-manik di kalung tadi kita zoom, kita bakal lihat ada yang namanya galaktosa dan 3,6 anhidrogalaktosa. Gak usah dihafal, tapi ini nih bagian paling kerennya. Di sepanjang rantai itu ada semacam aksesori kecil yang nempel, namanya gugus sulfat. Nah, jumlah dan posisi aksesori inilah yang ngasih tiap jenis karagenan kekuatan supernya masing-masing. Nah, ngomongin soal kekuatan yang beda-beda, gara-gara perbedaan kecil di struktur tadi, karagenan jadi punya 3 keluarga utama, masing-masing punya keahlian khusus. Di sini kelihatan jelas bedanya. Ada si Kappa, jagonya bikin gel yang kuat dan kaku. Terus ada Iota, dia bisa bikin gel yang lebih lembut dan elastis, plus nambahin kental juga. Dan terakhir, ada Lambda yang tugasnya bukan bikin gel, tapi cuma bikin cairan jadi lebih kental. Jadi, produsen makanan tinggal pilih mau pakai yang mana, tergantung tekstur yang mereka mau. Oke, dengan 3 jagoan tadi, karagenan ini bisa ngapain aja sih di dalam makanan kita? Nah, ini dia bagian serunya. Karagenan punya 3 tugas utama. Pertama, sebagai pembentuk gel yang ngasih tekstur kenyal di puding. Kedua, sebagai pengental yang bikin saus jadi mantap. Dan ketiga, sebagai penstabil. Ini nih yang ajaib, dia bisa jaga bahan-bahan biar nggak misah. Contohnya, biar bubuk coklat di susu kotak kamu nggak ngendap di bawah. Ada satu lagi nih kekuatan supernya, namanya thermoreversible. Ribet ya namanya, gampangnya gini, gel yang dia bikin itu bisa meleleh kalau dipanaskan dan bakal jadi gel lagi kalau didinginin. Sifat ini penting banget loh di banyak proses produksi makanan. Eits, tapi tunggu dulu. Kinerja karagenan ini nggak selalu sama loh. Kekuatannya itu bisa berubah-ubah tergantung lingkungannya. Yuk kita lihat faktor apa aja sih yang ngaruh. Nah, ini dia 3 bos besar yang ngatur kerja si karagenan. Adanya ion tertentu, kayak kalium misalnya, bisa bikin gelnya makin kuat. Terus tingkat keasaman atau pH itu juga ngaruh banget ke kestabilannya. Dan pastinya suhu, seperti yang barusan kita bahas. Itu yang nentuin dia bakal cair atau padat. Kamu mungkin mikir, terus kenapa kita harus peduli soal ion, pH, dan suhu segala? Pentingnya di mana?
Jawabannya, iya penting banget. Dengan ngerti dan kontrol faktor-faktor ini, para ahli pangan itu ibaratnya bisa nyetel karagenan buat bikin tekstur yang pas. Mereka bisa bikin puding yang super lembut, saus salad yang kentalnya pas, atau keju oles yang gampang banget diolesin. Semuanya itu berkat pemahaman sains yang mendalam ini. Nah, totalnya itu ada 6 langkah utama. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 fase besar. Fase persiapan, fase ekstraksi, sama fase penyelesaian. Coba kita lihat satu persatu ya. Pertama, fase persiapan. Ini dimulai dengan yang simpel dulu, pencucian. Ya, buat buang kotoran-kotoran kayak pasir atau garam. Tapi, nah, ini dia, bagian yang penting banget, perendaman alkali. Proses ini tuh secara kimia ngubah struktur rumput lautnya. Ibaratnya kayak kita lagi ngebuka kunci molekul karagenan, biar nanti dia bisa bikin gel yang lebih kuat dan stabil. Habis itu, kita masuk ke fase inti, ekstraksi. Di sini nih, pemanasan mulai beraksi. Suhu panas yang tinggi itu maksa karagenan buat keluar dari dinding sel rumput laut, terus larut ke air. Nah, setelah itu, mirip banget kayak kita nyaring ampas kopi. Proses penyaringan ini misahin larutan karagenan yang kita mau dari sisa-sisa rumput lautnya. Dan fase terakhir, penyelesaian. Larutan karagenan tadi sekarang diendapkan, jadi bentuknya diubah lagi dari cair jadi padat. Kalau udah, tinggal dikeringkan buat ngilangin semua sisa airnya, dan voila, jadilah bubuk karagenan putih yang siap kita pakai. Karagenan memiliki aplikasi yang sangat luas karena sifatnya sebagai pembentuk gel, pengemulsi, pengental, dan penstabil. Nah, pemanfaatannya ini dimanfaatkan di berbagai sektor industri, contohnya industri pangan, farmasi, kosmetik, dan biomaterial. Di pembahasan kali ini saya akan fokus pada 3 sektor industri, yaitu industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Yang pertama kita akan membahas karagenan pada sektor industri pangan. Jadi penggunaan karagenan pada sektor industri pangan ini mampu meningkatkan atau memperbaiki tekstur, stabilitas, dan konsistensi produk. Dan karagenan ini banyak digunakan atau diaplikasikan pada produk seperti jelly, susu coklat, es krim, dan produk olahan daging seperti sosis. Nah, penambahan karagenan pada mie basah ini mampu meningkatkan elastisitas produk dan tekstur sehingga mie tersebut banyak disukai oleh konsumen. Ini dikutip oleh Naomi et al. Pada tahun 2025. Selain itu, karagenan itu juga sebagai edible coating yang mampu memperpanjang umur simpan produk perikanan dengan cara menghambat mikroorganisme. Ini dikutip oleh Suharto et al. Pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan membahas karagenan di bidang farmasi. Jadi karagenan di bidang farmasi ini digunakan sebagai pembentuk kapsul, terus pengikat tablet, dan penghantaran obat. Nah, karagenan ini memiliki potensi sebagai bahan bioaktif karena memiliki sifat antibakteri dan antiviral. Nah, sehingga ini banyak dikembangkan dalam penelitian biomedis. Dikutip oleh Tarman et al. Pada tahun 2024. Dalam bidang kosmetik, karagenan dimanfaatkan sebagai bahan pengental, penstabil pada produk seperti pasta gigi, sampo, lotion, dan krim. Nah, sifatnya yang mampu menjaga kestabilan dan kelembapan ini, jadi karagenan sangat cocok digunakan atau diformulasikan dalam bidang kosmetik. Ini dikutip oleh Saputra et al. Pada tahun 2021. Nah, adapun beberapa tantangannya. Salah satu tantangan utamanya adalah variasi kualitas bahan baku yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, teknik budaya, dan juga umur panen. Hal ini menyebabkan kualitas karagenan yang dihasilkan tidak selalu konsisten, menurut Saputra et al. 2021. Selain itu, standarisasi mutu karagenan di Indonesia masih perlu dapat ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar global. Parameter seperti kekuatan gel, viskotis, dan juga kadar sulfat harus memenuhi standar internasional. Menurut Nurdaini,
Nurdaini et al. 2024. Nah, adapun beberapa prospeknya. Di sisi lain, prospek pengembangan keragenan sangat besar, terutama dalam bidang pangan fungsional, bioplastik ramah lingkungan, dan juga produk biomedis. Dan adapun kesimpulannya, keragenan adalah polisakarida dari rumput laut merah yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai industri. Dengan potensi besar di Indonesia, pengembangan keragenan seharusnya perlu didukung oleh inovasi peningkatan kualitas agar dapat bersaing di pasar global. Baik, sekian video pemaparan dari kami tentang materi keragenan sebagai sumber polisakarida dari rumput laut merah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you